Balik lagi kita di Bincang Asik Cerita Orang Top. Kali ini kita kedatangan tamu seorang Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Dr. Haji Tubagus Asy Hasan Sadzili. Terima kasih kedatangannya Pak. Ya, sama-sama Apa kabar Mas. Bapak? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Solo. Terima kasih kunjungannya dan kedatangannya. Ya, saya senang ke Solo karena suasana budayanya ya. Kalau kata anak-anak sekarang ya vibes-nya lain. Vibes-nya, kulturnya juga Pak ya. Kulturnya juga lain gitu. Oke, langsung aja Pak. Saya mau nanya tentang masalah generasi Gen Z dan generasi Alpha saat ini tentang ketahanan nasional lah. Menurut Bapak, bagaimana cara agar mereka tetap terbuka terhadap dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia? Ya, saya kira pertama begini ya. Sekarang kan kita punya instrumen baru dibandingkan dengan generasi sebelumnya untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan anak-anak muda, terutama Gen Z maupun Gen Alpha ya. Karena mereka ini semua pada umumnya adalah native generation digital. Jadi mereka kecenderungannya kan hampir semua menggunakan smartphone, menggunakan gadget sebagai bagian dari kehidupan mereka gitu. Nah, pertama tentu yang harus dilakukan, saya kira lembaga pendidikan itu harus melakukan adaptasi dengan penggunaan media digital sebagai instrumen untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, menurut saya tetap saya mendorong Gen Z maupun Gen Alpha untuk bisa membangun karakter dan jati dirinya itu dengan mendorong berorganisasi ya. Di organisasi baik yang sifatnya formal seperti BEM, seperti organisasi ekstra kampus ya, atau organisasi komunitas ya, entah itu komunitas hobi atau komunitas yang lain, karena organisasi itu akan sangat membantu untuk membentuk karakter. Dari proses interaksi itulah ya, dia tidak lagi hanya tergantung kepada hidup sendiri dengan penggunaan gadget, tetapi ya bersosialisasi itu penting. Ya, dan dari situlah nanti bisa terbentuk karakter kepemimpinan. Ya. Yang tidak didapatkan dari artificial intelligence hari ini kan sebetulnya adalah kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan itu kan tidak bisa dibentuk melalui baca buku, tetapi harus melalui proses pembelajaran dengan bagaimana interaksi antara satu dengan yang lain. Jadi yang kedua memang menurut saya harus didorong untuk aktif di dalam organisasi-organisasi, entah itu organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi hobi, ya, atau ya seperti pencinta alam dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira itu penting sekali. Dan yang ketiga, menurut saya memang institusi-institusi seperti perguruan tinggi, pimpinannya, kemudian juga pemerintahannya juga harus menunjukkan keteladanan yang menjadi contoh bagi anak-anak muda tentang bagaimana sesungguhnya best practices gitu atau praktek-praktek perilaku terbaik dalam menyemai nilai-nilai kebangsaan itu. Ya, Pancasila itu kan bukan hanya sekedar slogan, tapi harus diamalkan ya melalui perilaku kehidupan sehari-hari kita. Orang berketuhanan, orang mencintai semangat kemanusiaan, menjaga nasionalisme, menyelesaikan berbagai masalah dengan cara musyawarah, bukan dengan cara gontok-gontokan, ya, atau membangun keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan. Itu adalah contoh-contoh praktis di dalam menyemai nilai-nilai kebangsaan tersebut. Jadi
banyak yang nggak tahu tentang Lemhanas, Pak. Untuk apalagi Gen Z, apalagi Gen Alpha saat ini. Kalau boleh tahu, kita mengulik sedikit tentang Lemhanas. Apa sih Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini? Iya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini sesungguhnya lembaga yang sudah lama didirikan, terutama pada era Presiden Soekarno tahun 1965, yang memang Lemhanas itu menjadi School of Geopolitics, ya, sekolah geopolitik, di mana memang kita harus tahu bahwa perkembangan dinamika dalam negeri juga tidak bisa dilepaskan dalam konteks pengaruh geopolitik global, ya, dan itu pasti akan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan dalam negeri. Ya, saya ambil contoh lah soal yang paling mutakhir, gara-gara perang Iran Amerika itu kan dampaknya terjadi kenaikan harga energi dunia. Itu geopolitik, ya, dan itu pasti akan mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan, stabilitas keamanan dalam negeri gitu. Nah, Lemhanas mengkaji secara intens tentang geopolitik global, tentu bukan hanya soal perang di Timur Tengah, tetapi juga potensi terjadinya konflik global di beberapa negara, di beberapa kawasan. Nah, dari proses pengkajian di Lemhanas tersebut, tentu jika sangat mendesak, maka itu kami sampaikan langsung kepada Pak Presiden. Nah, tetapi kajian di Lemhanas juga itu menjadi bahan bagi Lemhanas untuk yang kedua, yaitu melakukan pendidikan, ya, terhadap calon-calon pemimpin nasional dan pemimpin nasional. Nah, di Lemhanas ini kami menyelenggarakan pendidikan bagi calon pemimpin-pemimpin nasional yang memang mereka disiapkan untuk, misalnya kalau dari TNI disiapkan untuk menjadi jenderal, dari Polri disiapkan untuk menjadi bintang 1, bintang 2 gitu ya. Dari ASN dipersiapkan untuk menjadi pejabat eselon 1, eselon 2. Dari perguruan tinggi, mereka yang memang disiapkan untuk menjadi guru-guru besar. Termasuk juga dari kalangan organisasi profesi seperti HIPMI, Kadin, Apindo, profesi kedokteran dan lain sebagainya. Nah, Lemhanas ini di dalam proses pendidikannya ini memang menyatukan semua komponen bangsa, ya. Tadi saya sebut TNI, Polri, kementerian lembaga, ya, kemudian perguruan tinggi, kemudian dunia usaha. Mereka diintegrasikan di Lemhanas karena kami yakin bahwa untuk membangun bangsa ini memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus disamakan persepsinya untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selain bahwa kami mendidik, melakukan kaderisasi kepemimpinan bangsa, yang ketiga fungsi Lemhanas adalah melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ya, kami menyelenggarakan pendidikan singkat bagi akademisi, dunia profesi, tokoh masyarakat, birokrat, TNI Polri untuk dimantapkan nilai-nilai kebangsaannya. Gitu. Selain bahwa misalnya seperti hari ini kami melakukan Lemhanas Goes to Campus, ya, terutama bagi adik-adik mahasiswa untuk terus diingatkan tentang fungsi dan peran mereka sebagai agent change, agent perubahan. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa peran pemuda itu menjadi sangat penting di dalam setiap fase perjuangan bangsa kita. Dan bangsa ini akan memiliki keunggulan kalau memang anak-anak mudanya memiliki nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, dan pada merekalah nanti estafeta pembangunan bangsa ini akan diteruskan. Gitu. Cara-cara dengan melatih
orang-orang profesional di bidangnya seperti itu, itu tuh apakah dengan metode yang sama atau setiap kali profesi itu berbeda dengan metode-metode lain? Iya, tentu pada konsensus nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kami memberikan proses pembelajaran pendidikan tentu dengan tidak sifatnya doktriner, ya. Tetap tentu kami memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh Lemhanas itu dengan cara misalnya diskusi, ya, diskusi kasus, diskusi kelompok, diskusi antar kelompok, dan mereka nanti membuat tugas akhir tentang apa sih yang perlu menjadi perhatian serius dalam membangun nilai-nilai kebangsaan, terutama sesuai dengan profesi yang mereka miliki, ya. Nah, memang kita ingin membangun tetap proses pendidikan yang dilakukan Lemhanas itu membangun critical thinking, berpikir kritis, tetapi ujungnya adalah harus memiliki kemantapan terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Gitu. The right decision. Iya, the right decision berdasarkan pada semangat 4 konsensus kebangsaan tersebut. Oke. Saya curious tentang pertanyaan ini, Pak. Apakah seorang anak muda yang membuat karya, membangun bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, berprestasi di bidangnya, atau membawa nama Indonesia ke dunia internasional juga dapat disebut sedang melakukan bela negara? Bela negara itu bukan hanya sekedar orang mengangkat senjata, ya, karena itu tidak lagi pada masa era itu. Sekarang yang melakukan pembelaan terhadap negara itu adalah ya tadi yang disebut bahwa dia bekerja dengan sungguh-sungguh, menunjukkan prestasi yang luar biasa sehingga membawa harum nama bangsa, kemudian memiliki dampak sosial yang tinggi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja, bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti itu mereka inilah yang membuat ketahanan ekonomi kita menjadi kuat gitu loh. Nah, tapi ya mereka tetap menunjukkan integritasnya. Nah, itulah bela negara juga gitu. Jadi bela negara itu bukan berarti hanya sekedar misalnya, oh saya cinta tanah air. Tapi cinta tanah air itu harus ditunjukkan dengan tindakan nyata. Apa itu? Tindakan nyata orang misalnya bergelar profesor, melakukan risetnya tersebut menghasilkan produk yang berdampak nyata bagi kemanusiaan, bagi penciptaan lapangan kerja, kemudian orang dari situ bisa menumbuhkan produktivitas. Nah itu juga bagian dari bela negara gitu loh. Ya kan, gitu. Itulah ya, disebut dengan ketahanan sumber daya manusia kita. Oke, amat sangat menarik, Pak. Tapi di podcast kita ada sebuah permainan kecil. Ya. Bapak harus mengambil ini dari netizen. Oke. Dan ini random question. Oke. Jadi Bapak ambil, dibaca dan langsung diangkat. Oke. Saya ambil ya. Saya kocok-kocok yang paling belakang supaya mungkin agak lebih mudah, Mas. Aduh, ini pertanyaannya malah sulit, Mas. Apa hal yang paling kamu banggakan tentang dirimu? Dari siapa, Pak? Pertanyaannya dari Ayesna 15. Apa ya yang saya paling banggakan tentang diri saya? Sebetulnya tidak ada yang bisa saya banggakan dari diri saya kecuali saya merasa bahwa saya adalah manusia pembelajar. Ya. Kenapa saya
merasa bahwa saya menjadi manusia pembelajar, itu yang saya banggakan. Karena di tengah dinamika yang dihadapi oleh dunia saat ini, perkembangan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan juga sangat dinamis, maka satu-satunya cara untuk kita bisa survive, saya kira kita harus menjadi manusia pembelajar. Ya, jadi jangan pernah puas terhadap ilmu yang kita dapatkan. Ya, eksistensi saya untuk bisa tetap berkontribusi, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk bangsa. Ya, caranya ya saya harus banyak belajar, mengikuti proses perkembangan dari dinamika, baik itu dinamika global, dinamika nasional, maupun perkembangan keilmuan sesuai dengan profesi yang saya sedang jalani sebagai gubernur Lemhanas maupun sebagai politisi begitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sadili, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, atas waktu, pemikiran, dan inspirasi yang telah diberikan kepada kita semua. Sampai bertemu di podcast Bincang Asik Cerita Orang Top selanjutnya. Ciao.